Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Pagi-Pagi Jepang, hari ini. Tayang setiap Senin sampai Jumat, pukul 8. Seperti biasa, hari ini kita akan bahas nilai tukar, berita terbaru, kebiasaan di Jepang yang wajib kamu tahu, dan bahasa Jepang yang bisa langsung dipakai. Langsung saja, kita mulai dengan cek nilai tukar hari ini. Kurs hari ini tanggal 6 Mei hari Rabu. 1 yen sama dengan 110,79 rupiah. Dengan kurs hari ini, kalau kirim 100.000 yen, dapat sekitar 11.079.000 rupiah. Masih stabil di level 110 rupiah ya. Dolar terhadap yen stabil di 157. Jadi pergerakan yen dan rupiah juga tenang. Minggu ini kondisinya lumayan menguntungkan. Buat yang rencana kirim uang, boleh kirim sekarang ya. Itu tadi informasi kurs yen dan rupiah hari ini. Selamat datang di kanal ini. Hari ini, Rabu, 6 Mei 2026. Berikut berita-berita terbaru seputar Indonesia yang perlu kamu ketahui hari ini. Berita pertama. Yen Jepang melemah hingga level 150-an per dolar AS. Harga barang impor diperkirakan terus naik. Berita kedua. Pemerintah Jepang mengumumkan perluasan bidang visa Tokutei Gino 2 mulai musim panas ini. Berita ketiga. Di hari terakhir Golden Week, Shinkansen dipenuhi penumpang yang kembali dari mudik. Berita keempat. Gempa berkekuatan 5,8 SR terjadi di lepas pantai Sulawesi. Tidak ada peringatan tsunami. Nah, dari keempat berita tadi, kita bahas lebih dalam soal yen melemah, bagaimana strategi kirim uang? Hari ini kita bahas strategi kirim uang ke Indonesia saat yen terus melemah. Latar belakang. Sejak awal 2026, yen terus melemah. Sekarang kursnya sekitar 150-an yen per dolar AS, turun sekitar 5% dibanding akhir 2025. Terhadap rupiah, 10.000 rupiah sekarang sekitar 95 yen, kondisi yang berat bagi pengirim uang. Alasan mekanisme. Penyebab melemahnya yen adalah kebijakan pelonggaran moneter Bank Jepang dan tingginya suku bunga AS. Selisih suku bunga membuat investor menjual yen dan membeli dolar. Defisit perdagangan Jepang juga mempercepat pelemahan yen. Dampak bagi pekerja Indonesia di Jepang. Misalnya, jika kirim 50.000 yen per bulan, akhir 2025 dapat sekitar 5,5 juta rupiah, tapi sekarang hanya sekitar 5,25 juta rupiah. Berkurang sekitar 250.000 rupiah 4,5% per bulan. Setahun bisa selisih sekitar 3 juta rupiah. Ditambah biaya transfer, beban makin berat. Kesimpulan. Selama yen masih lemah, cek kurs setiap hari dan kirim uang di timing yang lebih bagus. Juga bandingkan layanan seperti Wise atau Remitly yang biayanya lebih murah. Nah, topik berikutnya adalah kebiasaan Jepang yang wajib kamu tahu. Dan topik hari ini. Halo semuanya, bagaimana Golden Week? Liburnya menyenangkan? Hari ini, saya akan berbagi tips hemat yang bisa Anda praktikkan setelah menghabiskan banyak uang selama Golden Week. Walaupun Anda merasa agak boros saat libur panjang, tenang saja. Yang penting, kita mulai mengambil langkah konkret untuk mulai berhemat. Pertama, cek sisa anggaran bulanan Anda sekarang juga. Gunakan memo di HP atau aplikasi catatan keuangan untuk mengetahui berapa sisa uang yang masih bisa Anda gunakan bulan ini. Yang penting, Anda memahami kondisi keuangan Anda sendiri secara realistis. Hitung juga ada berapa hari lagi sampai hari gajian berikutnya. Kedua, hemat biaya makan dengan cara yang cerdas. Untuk minuman, sebaiknya jangan beli di kombini, tapi membelinya dalam jumlah banyak di supermarket atau online. Kalau Anda pergi ke supermarket sekitar jam 6 sore ke atas, biasanya makanan siap saji sudah ditempeli label diskon, jadi bisa lebih hemat. Ketiga, cobalah memasak sendiri dengan cara yang bijak. Bahan makanan seperti toge, tahu, telur, dan natto itu harganya murah, bergizi, dan mudah dimasak. Jadi, sangat disarankan untuk dikonsumsi secara rutin. Keempat, cobalah membuat aturan sendiri agar Anda bisa lebih menghemat uang bulan ini.
Misalnya, saya tidak beli kue atau dessert yang dijual di kombini bulan ini. Atau masak sendiri dan membawa bento untuk makan siang ke kantor 3 hari seminggu. Seperti itu. Dengan punya aturan sendiri, Anda akan lebih mudah menghematnya. Hal-hal kecil yang Anda lakukan setiap hari bisa membuat keuangan Anda lebih longgar bulan depan. Mari kita mulai. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau belajar bahasa Jepang, pasti langsung ketemu ungkapan yoroshiku onegai shimasu. Tapi sebenarnya, apa yang sedang diminta dengan kata-kata ini? Ungkapan ini dipakai dalam begitu banyak situasi. Saat pertama kenalan, saat meminta tolong di kantor, di akhir email, di akhir telepon, bahkan di awal presentasi. Ini adalah frasa serbaguna yang bisa dipakai hampir di mana saja. Makna sebenarnya, yoroshiku, artinya dengan baik atau dengan tepat, dan onegai, adalah bentuk sopan dari permintaan. Digabungkan, nuansanya adalah tolong tangani dengan baik atau tolong urus sesuai kebijaksanaanmu. Nuansanya berubah tergantung konteks. Saat pertama kenalan artinya semoga kita bisa menjalin hubungan yang baik. Saat meminta tolong pekerjaan artinya saya percayakan ini padamu. Di akhir email artinya terima kasih sudah membaca, sekian dari saya. Kalau kamu mendapat yoroshiku onegai shimasu, respons standarnya adalah kochira koso yoroshiku onegai shimasu, yang artinya sama-sama. Untuk orang yang lebih senior, kamu juga bisa menjawab souchi itashimashita, yang artinya baik, sudah saya pahami. Yoroshiku onegai shimasu adalah simbol bahasa Jepang yang menyimpan banyak makna dalam satu ungkapan singkat. Kalau sudah bisa pakai ini dengan natural, bahasa Jepangmu langsung terasa lebih asli. 皆様おはようございます。ここからは日本語でお伝えいたします。本日のテーマはよろしくお願いしますは何をお願い？よろしくお願いしますは日本語で最もよく使われる表現の一つですね。でも実際何をお願いしているんでしょうかね。よく使われる場面として初対面の挨拶、仕事の依頼、メールの締め、電話の最後、プレゼンの最初ですね。どんな場面でも使える万能のフレーズとなっております。よろしくお願いしますの意味は、うまくとか適切にお願いしますっていう意味になりますね。うまくやってくださいというニュアンスが入っております。例えば場面で初対面の人によろしくお願いしますというのは、これから良い関係をよろしくお願いします。次に仕事の依頼でよろしくお願いしますというのは、頼んだのでよろしくお願いいたしますというようなことになるんですね。例えばこれの返し方ですね。よろしくお願いしますと言われたら、こちらこそよろしくお願いしますというのが基本的な返しになります。目上の人や先輩には承知いたしましたと言いましょうね。最後によろしくお願いします。たった一言なんですけども、多くの意味が込められた日本語の印象なんですね。これを使いこなせると一気に日本語らしくなりますね。それでは本日の日本語を終わりにいたします。それでは次回もお楽しみに。
Terima kasih sudah menonton hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.